Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Brebes dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bertemu dengan Ibu Murni. Ibu Dr. Anda Murniasi. Ibu Dr. Anda Murniasi, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wanasaring, Ibu ya. Ini kan ada dokumentasi ya Bu ya, pada sekitar tahun 2017 Ibu sepertinya ada ini Bu, ada masalah di SMP 7 Brebes yang Ibu alami waktu itu. Nah, saya dengar-dengar, memang saya waktu itu sempat baca beritanya ya, tapi saya kurang mencermati lah. Ini kebetulan saya diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan Ibu. Saya ingin tahu cerita dari Ibu, situasi yang sebenarnya yang terjadi saat itu. Karena yang saya dengar, Ibu ini kayak merasa terzolimi dengan kejadian itu, Bu. Nah, ini mungkin Ibu pada kesempatan ini bisa cerita-cerita ke kami ya, melalui grup kami. Nah, ini mungkin artinya bisa membuka, oh sebenarnya kasusnya seperti apa yang terjadi waktu itu. Oke, bagus. Ya. Jadi lanjut Bu. Saya ulangi, itu saya dikatakan sebagai di sini menggelapkan uang, bantuan gelapkan uang, kemudian katanya saya didemo murid, ya, yang menyegel ruangan Ibu itu ini murid, padahal kenyataannya yang menyegel itu sidik, gitu, sidik, karena saya punya videonya. Saat itu saya video sendiri, Mas, dalam keadaan didesak. Ibu pakai HP itu ya? Pakai HP saya sendiri. Ya alhamdulillah, istilahnya Allah Maha inilah istilahnya untuk ini Ibu. Nah itu di sini, Mas. Tapi saya tidak berdaya dan panjenengan tahu Pak Mas Otong. 1,5 bulan saya di Dinas Pendidikan, Mas. Ibu masuk ke sana dulu? Iya, saya kerjanya di sana. Bahasanya untuk pembinaan gitu ya? Bahasanya pembinaan. Oke. Tapi di sana sama sekali saya belum pernah ketemu sama Pak Dedi. Padahal saya minta ketemu, saya ingin ketemu. Selama 1,5 bulan Ibu ada di kantor dinas, saya bersama, tapi Ibu tidak ketemu dengan kabinnya. Saya sudah berusaha minta ketemu, tidak pernah. Mau apa Ibu ketemu? Ya mau mengklarifikasi. Klarifikasi, oke. Kenapa saya dikayak gitu kan? Oke. Terus kedua, kenapa saya dibiarkan begitu saja? Tok saya tidak salah gitu loh. Iya. Saya tidak pernah salah gitu. Kalau ataupun saya salah, saya kan dibina. Saya ditemukan. Betul. Saya ditemukan. Kenapa? Karena yang ada di lapangan itu, yang manggil-manggil anak, yang pertama itu di dalam video, ya, itu pertama kali ini anak-anak, silakan kalian ambil spidol. Itu siapa? Lucy. Dan saya ada videonya. Ya. Terus yang itu geret-geret anak, yang memegang spanduk, itu hanya Lucy sama Sidik Purnomo. Oke, iya. Supaya ini kayak gitu. Dan itu sudah jelas sudah ada bahwa di situ itu saya nggak salah. Berarti kayak ada skenario begitu ya Bu, yang dibuat sehingga terjadi seperti itu. Tapi yang jelas saya kan sebagai pimpinan kepala sekolah. Ya. Kalau secara akal nehat ada guru provokasi, kan sing dicekel siapa, Mas? Iya. Yang dicekel siapa coba? Yang dipegang kan gurunya, bukan ya, saya pimpinannya. Maksudnya begini Bu, harusnya kan begini, Nun Sewu ya, sebagai pejabat terkait itu harusnya kan mengumpulkan semua pihak, duduk bareng, klarifikasi ya. Nah itu dilakukan enggak? Tidak. Artinya Ibu kemudian dari guru-guru yang tidak sudah diklarifikasikan. Enggak, yang klarifikasi duduk bersama, artinya sudah. Sama Dewan Pendidikan. Ada Ibu, ada guru-guru, ada guru-guru di sana lengkap. Ada dinas juga. Ada dinas, ada Dewan Pendidikan, ada Pak Karsono sebagai itu. Itu kapan? Setelah demo berapa hari? Itu demo tanggal 21, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 21, 22, 23, 24.
24. dua Oke. tempat. Itu sudah, dan saya setelkan video-videonya, Mas, tuduhan-tuduhan terhadap saya, dan tidak ada buktinya. Di situ ada Bu Lutfi. Bu Lutfi itu dulu kepala BKD. Oke. Terus ada dari inspektorat 2 orang Itu yang waktu ada di dewan. Dewan Pendidikan. Oke, iya. Tapi dari Dinas Pendidikan tidak datang. Saat itu nggak datang. Dipanggil tidak datang. Satu perwakilan pun nggak ada. Perwakilan pun nggak datang. Alasannya apa? Saya wawalam. Kemudian saat itu, karena sudah saat itu, Mas, kalau nggak salah tanggal berapa, saya itu sepi, Mas. Sepi di dinas. Karena saya sudah akrab sama Bu Kartika. Saya dipanggil, saya, Bu, cewek kan nggak sepi. Saya ke itu, dari Bu Kartika, sini Mbak, ke sini, kayak gitu. Setelah ke situ, saya dimarahin sama Bu Kartika. Kan aja kakek ngomong deh, menung baik-baik. Saya kan kaget dong, Mas. Kenapa kok saya digitukan? Oke, iya. Saya kasihkan video-video. Bukti-bukti yang ibu rekam ya, Iya. disimpan di HP, ditunjukkan ke Bu Kartika. Bu Kartika sampai astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Nah, Terus langsung dia bilang, bener lah, kok ada nanggu duit 42 juta di bos. Nah itu, saya kaget lagi. Saya kan nggak pernah pegang uang, Pak. Saya saat itu memang saya ambil uang di BPD. Bos Andi, bendara saya. Tujuannya untuk membayar buku Erlangga. oke. Buku Erlangga sekitar 41 juta sekian. Ternyata bukunya belum datang semuanya. Jadi Jadi saya tahan dulu menunggu dan menunggu semuanya. selesai. Semuanya kayak gitu loh. Kiriman selesai. Iya. Dan itu uang ada di bendahara. Oke. Akhirnya saat itu saya ngedel Mas Ari. Mas Ari itu Ari orang Airlangga. orang Erlangga. Oke. Mas Ari, tolong dibuat surat pernyataan bahwa saya mau membayar panjenengan karena bukunya tidak Lengkap. lengkap, belum semuanya. Akhirnya Mas Ari paginya hari apa ya itu, pokoknya paginya hari Rabu atau hari apa, itu ke ini, paginya ke BPD, Mas. Ke BPD menyampaikan keterangan bahwa uang itu dipegang bendahara karena bukunya belum lengkap. Oke. Tapi di BPD mereka nggak mau karena itu nggak ada urusannya dengan saya. Saya bilang Mas Ari ke dinas. Nah, saat bilang bahwa saya menggunakan uang, saya seorangnya dipanggil, seorangnya dijemput sama anak saya, Mas. Saya sementara itu kan pulang pergi dijemput sama anak saya karena kondisi fisik dan sebagainya, lelah ya, Mas, ya, juga tekanan dan sebagainya. Saya dianggap tidak bermoral, memakai uang dan sebagainya. Iya. Gitu. Nah, akhirnya saat itu saya bilang sama anak saya, Mas, ini kok dituduh nganggo duit korupsi, 42 juta duit bos. Nah, anak saya langsung ngomong, udah Umi, sekarang mobilnya masih dijual aja buat pengacara. Ini demi Allah, Mas, anak saya. Karena saking marahnya, Uminya teraniaya, dibiarkan begitu saja, ya, tidak ada penyelesaian. Bagaimana terus sayanya juga di situ, bagaimana masa depannya saya, tugasnya saya itu nggak ada, Mas. Iya. Dibiarkan begitu aja lah bahasanya. Akhirnya saat itu Pak Tantoni itu masih di ibadah haji belum pulang. Yang sudah pulang itu Pak Tarwadi. Saya dibel sama Pak Tarwadi. Dibel sama Pak Tarwadi, dulu ini ke sini. Akhirnya saya sama anak ke sana. Setelah ke sana, Pak Tarwadi itu dapat amanah menyampaikan kepada saya, ini nanti dengan ke SMP 4 Jatibarang. Saat itu Pak Muji kan pensiun jadi kosong. Saya bilang, saya tolak, ngapain saya pindah ke sana? Kalau pun nggak salah, saya nggak mau. Udah. Akhirnya sorenya ini saya SMS sama Pak Imawan. Pak Imawan itu ketua Yayasan UPS. Pak Himawan. Oke. Iya. Karena kebetulan dia kan dulu ketua LPMK Tegalsari. Kebetulan saya juga pengurus LPMK, jadi akrab lah.
video-video itu, terus yang di Facebook, yang di media itu bahwa saya pengelapan uang dan sebagainya, dan Pak Imawan tahu bagaimana saya berkiprah di sana gitu. Iya. Saya seorang tokoh masyarakat, ketua RW, PKK, KMPI, wakil ketua dan sebagainya, ketua partai ya. Jadi sepak terjang saya itu di Kota Tegal, bahasa sininya mereka sudah pada tahu semua, dan nggak mungkin saya itu korupsi. Nah, akhirnya Pak Imawan menyuruh saya untuk datang ke rumah. Nah, ternyata Pak Imawan meminta saya nge-print semuanya, ini yang di media sosial dan sebagainya, paginya langsung diurus ke polisi. Berarti ibu laporan ya? Iya, bukan ibu, tapi pengacaranya Pak Imawan sebagai pengacara. Iya, pengacaranya ibu, mewakili ibu laporan ke Polres Brebes. Ya. Oke. Nah, itu saya didampingi anaknya Pak Imawan, Mas Agung, sama adiknya Pak Imawan, Pak Didi, Mas Didi. Iya. Itu gelisah cerita, ini bisa cerita Mas, sudah berlangsung prosesnya, sudah gelisah cerita itu tanggal 12 Oktober Mas. 12 Oktober tahun 2017, pagi-pagi saya di SMS sama Pak Takloni, setengah 6 gitu. Mbak, bisa nikah bocah-bocah digawa sih tambah ribet tuh. Maksudnya hari itu katanya ada surat dari kepolisian, saya kan nggak tahu saksi-saksi dan Ya, sebagainya. dipanggil. Yang penting saya sudah lengkap-lengkap lah. Ada ini rekaman-rekaman video. Ya, oke. Foto-foto Udah komplit. Udah komplit. Jadi nggak mungkin ngomong salah bahasanya. Ya. Nah, ternyata ada panggilan anak-anak yang apa ya, mendemo saya yang lebih keras itu, bahasanya kayaknya sih komandone itu mau dijadikan saksi. Nah, akhirnya saya SMS Pak Takloni, Pak, nanti saya menghadap, maksudnya mau cerita lah ibaratnya. Terus Pak Takloni memberikan waktu, ya nanti jam 9 Mbak menghadap saya. Pas jam 9 ini Mas Otong, jam 9 saya ke ruangannya beliau, Pak Takloni, ke ruangannya beliau. Nah, ternyata beliau tidak ada. Beliau tidak ada. Setengah sepuluh saya dapat telepon dari Pak Takloni. Iya. Saya dapat telepon dari Pak Takloni, Mbak, ke kantor Bupati, Mbak, dipanggil Ibu, maksudnya Ibu di sini Bupati. Nah, saya ke sana jam setengah 10, Mas. Ternyata di dalam itu lagi rapat, Mas. Lagi rapat, saya nggak tahu, saya nunggu dari setengah 10 sampai kurang lebih jam 11 lebih, Pak. Terus setelah jam 11 lebih rapat di dalam, saya suruh masuk. Ngertinya saya Mas, saya dipanggil Ibu cuma saya, Pak Takloni, Bupati. Berarti ibu itu ada panggilan lewat telepon apa WA, Bu? Telepon. Lewat telepon, ibu suruh merapat ke kantor Bupati. Dipanggil Ibu untuk menemui Bupati. Oke. Kantor Bupati. Ya, akhirnya ibu meluncur ke situ. Meluncur ke situ langsung. Di situ ibu masuk ke ruangan. Enggak, saya nunggu dulu. Di ruang tunggu. Nunggu dulu di depan ruangnya Ibu, kan ada kursi yang duduk ya, itu ya. Di situ nunggu. Kurang lebih hampir 2 jam. Oke, ya. Nah, setelah kurang lebih hampir 2 jam saya masuk. Oke. Perasaan saya, ngertinya saya cuma sama Pak Takloni sama Bupati gitu. Ternyata Setelah saya masuk banyak orang. Kurang lebih ada Bupati, sebelahnya Bupati, sebelah kirinya itu ada DPR, sebelahnya lagi Pak Takloni, sebelahnya lagi itu Bu Lutfi yang dulu Kepala BKD. Sebelahnya Bu Lutfi itu ada Bu Yuta. Oke. Ya. Terus ini dari staf ahli, dari inspektorat Pak Joko sama siapa itu, satu, ada 2. Kemudian Mbak Nana. Mbak Nana itu staf ahli Bupati. Setelah Mbak Nana itu ada 2 orang yang dari itu inspektorat. Kemudian saya duduk. Kemudian di sebelah kiri saya itu Bu Lili
Lilik, terus sebelahnya Bu Lilik itu Bu Bupati. Kemudian saat itu saya langsung Bu Nana itu, staf asli yang menyampaikan, Bu Murni, apa yang telah panjenengan minta bahwa 2 orang guru tersebut dipindah, itu hari ini akan dipenuhi. Ini Bu, mungkin bisa jelaskan, ini 2 orang ini dipindah sebagai kompensasi apa Bu? Kompensasi karena Ibu disuruh mencabut. Ibu disuruh mencabut. Iya, mencabut laporan di kepolisian. Ibu, oke, Ibu kata, Ibu mungkin waktu itu bilang bersedia, tapi orang ini harus. Saya nggak bilang bersedia. Oh. Dalam kondisi saya di ruangan itu. Tidak bilang seperti itu. Diambilkan kertas, terus materai. Tanda tangan. Materai, terus pulpen, langsung yang menyerahkan itu Bu Nana. Bu Nana, oke. Ya. Disaksikan. Ya itu semuanya. Iya, yang ruangan itu, iya, termasuk Ibu Bupati waktu itu. Bupati Pak Taroni. Ibu tanda tangan mencabut laporan. Ibu tanda tangannya dalam keadaan menangis saya. Iya, artinya Ibu tanda tangannya materinya soal pencabutan laporan ya, itu. Bahwa hari ini pencabutan, Mbak Saksi. Nah, apa yang dikatakan oleh ada Ibu Bupati dan lain saat itu, apa yang disampaikan ke Ibu waktu Ibu masuk ke ruangan? Yaitu Bu Murni, ini 2 orang itu yang diinginkan Ibu. Ya, saya kan menginginkan, oke lah saya dicabut. Sebelumnya kan ada pertemuan di Inspektorat Pak Prapto waktu itu. Iya, oke. Pagi-pagi saya dipanggil Pak Prapto katanya disuruh Ibu Bupati, ya. Terus ada BKD-nya itu Bu Lutfi. Iya. Dari dinasnya Pak Dedi nggak mau datang lagi, jadi nggak pernah mau datang. Oh, nggak pernah mau datang. Nggak pernah mau datang, gitu. Bahasa pengennya mungkin sudah benci saya. Berarti Ibu di kepolisian pun melaporkan 2 orang ini ya, Lucy sama iya, sama siapa ya tadi satunya? Lucy sama Sidik Purnomo. Sama Sidik Purnomo, iya. Oke. Nah, udah kayak gitu, sudahlah Bu Lutfi, daripada ini rame, ya, terus dinas pendidikan tercoreng, saat itu kan sedang juara sekolah ramah anak ya. Tingkat nasional. Oke. Sudahlah, saya legowo. Saat dekem sakit hati saya, saat dekem martabat saya hilang, ya, saya hilang karena tadi media-media yang mengatakan saya korupsi. Ada pemberitaan yang luar biasa di luar ya Bu ya. Biasa bahwa saya di demo murid, ruangannya disegel, padahal yang nyegel itu Sidik Purnomo CS, itu, ya. Saya akhirnya kan saya minta kompensasi. Udahlah, 2 orang itu dipindah dan dipindah ke tempat sekolah yang agak jauh. Oke. Nah, saat di ruangan Bupati itu, Bu Nana, Mbak Nana itu, tak panggilnya Mbak Nana, ya biar karena akrab kami ya, kami akrab, itu bilang, umurnya sih hari ini, apa yang diminta panjenengan, 2 orang itu, saya ini nanti dipenuhi. Dalam arti 2 guru itu akan dipindah ke sekolah yang jauh. Lepas dari SMP 7 ya? Lepas dari SMP 7 dan pindahnya di sekolah yang lebih jauh. Ya, oke. Nah, itu. Udah saya nangis. Tanda tangan. Saya buat, berkata tanda tangan, terus diberi itu, ini apa ya, SPT sama Pak Taroni di situ. SPT apa? Surat perintah tugas. Untuk? Ya, untuk saya pindah. Oh, Ibu dipindah juga saat itu. Ya, udah. Nah, setelah itu, Mas, sholat duhur, pas adzan duhur, saya sholat ke musola. Di situ kan ada musola kecil. Keluar dari ruangan Bupati. Bupati ke sini, ke timur sedikit kan ada musola. Iya. Nah, saya sholat musola. Ternyata saya ditungguin, Mas. Sama? Ya, sama waktu itu yang nganter saya Pak Joko sama Bu Yuta. Bu Yuta yang sekarang di BKD. Iya. Ya, itu kemudian saya bahasa sininya kalau dipaksa ya dipaksa lah. Ibaratnya saya diantar ke kepolisian. Untuk mencabut laporan. Nah, tapi yang megang ini suratnya bukan saya. Yang megang pernyataan Ibu di dalam itu tadi ya? Iya, enggak, bukan di saya. Nah, itu pernyataan itu yang mengkonsep mereka juga? Ya, sambil saya menangis lah. Ya, saya dengan... Bareng-bareng. Ya, bukan bareng-bareng. Sambil Mbak Nana yang memeluk saya, ya, Mbak Nana ibaratnya apa ya, karena Mbak Nana tahu kepribadian saya, sudah akrab dengan saya, melihat saya dizolimi seperti itu, ya. Bupatinya juga
juga diam saja gitu. Mm-mm. Diam saja ini bupatinya. Kemudian ya saya menangis. Akhirnya Mbak Nana, walaupun Mbak Nana yang mungkin karena Mbak Nana yang akrab dengan saya, akhirnya Mbak Nana yang menyampaikan di situ. Mm-mm. Tapi kan Mbak Nana mungkin disuruh. Mm-mm. Ya, ke saya disikap, saya di ini sambil saya menangis saya nulis Mas. Mm-mm. Gitu. Jadi saya nggak di situ nggak punya kesempatan apa-apa gitu. Saya udahlah legowo, mungkin itu jalannya saya. Saya dibawa ke apa ya, ke polisi, Ke Polres ya. ke Polres sama Pak Joko, Pak Darmansa waktu itu ya. Pak Darmansa, Bu Yuta. Pak Joko, Bu Yuta masuk ke ruangan Polres, Mencabut. nyabut, udah malah di sana agak janggal, kok bisa dicabut gini. Polisinya sempat tanya ya. Sempat tanya karena banyak masalah-masalah dari dinas pendidikan gitu. Akhirnya saya pulang karena kan saya bilang Pak Joko saya mau kembali ke kantor karena saya masih jam kantor saya bilang gitu. Oh berarti gini, ibu mempolisikan orang-orang yang waktu itu terlibat di demo ya. Iya. Karena ibu merasa didolimi saat itu dan ibu ada kekerasan Kekerasan secara fisik, oh ya didorong-dorong itu ya iya, keluar. didorong. Juga apa ya, fitnah bahwa itu yang nyegel anak padahal yang nyegel Sidik Purnomo sendiri ya. Berdasarkan ya, Saya video kan rekaman ada, itu ya. ada videonya saya, ada fotonya Oke. bahwa yang matok-matok itu Sidik ya. Baru ini Sawin tapi yang memegang Iya. hanya Sidik. Nah sampai di sana Petugasnya dari kepolisian apa ya? ya ngomong macam-macam lah, intinya itu betul enggak intinya. Terus kan banyak kesalahan, banyak kasus yang di dinas pendidikan. Bilang seperti itu. Bilang itu sama iya Pak, betul Pak. Saya malah kayak gitu. Terus akhirnya saya dibawa, saya mau pulang sendiri jalan, kan dempetan Mas. Iya. Saya mau pulang sendiri, nah Pak Joko sama Bu Rita bilang, mundur nih, udahlah nanti tak antar saya yuk pakai mobil lagi. Gak diantar ke dinas. Ke dinas, oke. Pas saya mau masuk, saya kan di ruangan pengawas Mas, dicampurnya dengan pengawas. Ya. Alhamdulillah, karena apa? Kalau dengan pengawas itu saya sudah akrab, jadi tambah ilmu. Iya. Tambah ilmu luar biasa pokoknya. Saya ya bersyukurlah sama Allah walaupun saya dihina, kayaknya pesimis terhadap saya. Nah di situ Mas ternyata di ruangannya Pak Tarwani sudah ada Pak Tarwaji, sudah ada Pak Murtado, sudah ada Pak Dahudin. Ya, Ibu masuk ke situ ruangan itu? kan saya mau masuk itu kembali ke ruangan kerja saya. Yang di Pengawas. pengawas, tapi ibu disuruh masuk ke ruang itu. Tapi ibu masuk ke ruang Pak Kepala Dinas, ya oke. Nah setelah saya masuk ke ruangan Pak Tarwani, di situ ada Sidik, ada Lucy, ada Pak Murtado, ada Pak Tarwaji, ada Pak Dahudin. Dan langsung Mbak, langsung saya difoto sama Sidik sama Lucy, seolah-olah bubar. Jadi dokumentasi bahwa saya sudah memaafkan dia. Oh iya. Ya. Nah, tetapi saya sudah senang, oh ternyata saya buka, saya di SMP 3 Wanasari, tukar dengan Pak Dahudin. Pak Dahudin ke sini, Ya. oke ya. Malah saya sudah ngomong, Pak, nanti Senin aja ya, ininya. Setelah terima jabatannya. Setelah terima jabatannya. Pak Dahudin sudah menyampaikan di sana sudah bahasa sini sudah membuat makan-makan. Di sini saya dibilangi Pak Tarwaji, Pak Murni, nanti diantar ya sama MKKS. Saya bilang, saya nggak mau, saya pengen sendiri, saya bilang kayak gitu. Terus Bu Eva Roni waktu itu kan UPTD. Iya betul. UPTD Wanasari sini. Iya, Eva Roni Aflaha. Nah, mau nganter ya, seko UPTD ya, itu nganter ya, hari SMP. Ya bahasa sininya banyak yang ini saya bilang, saya nggak mau, saya pengen sendiri. Sendirian. Saya sendiri. Nah ternyata, tulis cerita Pak, saya disolimi nih sama Pak Tahroni Pak. Disolimi gimana Bu? Sama Pak Bupati Pak. Saya sakit hati nih saya. Disolimi bagaimana Bu? Nah saya kan janji kalau mencabut, ya, mencabut laporan polisi, laporan, 2 orang itu kan dipindahkan Pak. Dipindahkan lokasi ke sekolah yang agak jauh. dari sini. Dari SMP 7. Dari SMP 7, oke. Dari Kabupaten. Mereka sudah menjanjikan itu ya di ruangan tadi. Iya.
ini malah lebih baik, lebih maju. Dan Lucy sampai sekarang nggak dipindahkan. Apa saya nggak sakit Masih di hati? SMP 7 sampai hari ini. Iya, ini saya sakit hati. Lah ibu setelah tahu seperti itu, apa ibu sempat menanyakan ke apa? Ke dinas ya, atau ke dinas? Kok seperti? Oh enggak sempat menanyakan itu. Saya sudah tahu sifatnya Pak Tahun. Oh, berarti ibu nggak mau menanyakan ya? Saya sudah tahu sifatnya absolut sekali. Sifatnya ini aja. Pokoknya tidak peduli dengan apapun, tidak punya perasaan apapun. Pokoknya orang yang nggak suka ya sudah. Jadi makanya saya beralihnya kemana? Ke Dewan Pendidikan Pak Iskandar. Pak Iskandar. Iya, mereka, saya terima kasih sama Pak Iskandar. Dipilih, diuangke. Oh, Kalau ada lebih apa-apa, care ya?